Semua punya ruang, semua memiliki tujuan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang amat kami hormati, perkenalkan nama saya Rifani Marfahaura sebagai pembicara pertama dari tim oposisi yang tidak menyetujui adanya mosi. Majelis meyakini bahwa pendidikan SMA lebih baik daripada pendidikan SMK. Sebelum masuk kirana argumentasi utama, izinkan saya untuk membidas beberapa ketidaksepahaman saya terkait argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah, bahwasannya masyarakat mempunyai stigma yang lebih positif terhadap pendidikan SMA karena mereka merasa lingkungan belajar dan kurikulum di SMA jauh lebih baik. Dewan Juri yang terhormat, hal inilah sangat tidak relevan dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri, sehingga stigma masyarakat ini perlu diubah. Karena sejatinya meskipun pulpen dan pensil terbuat dari material yang berbeda, namun keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menyapukan tinta di atas kertas. Begitupun dengan pendidikan SMA dan SMK yang bertujuan untuk menjadikan siswa yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tidak bisa menjadi bisa. Hal inilah yang akan saya bahas lebih lanjut pada bagian argumentasi saya. Memasuki ranah argumentasi saya, ketidaksepakatan saya terkait mosi kali ini didukung oleh dua argumentasi utama. Yang pertama, memiliki fungsi yang sama untuk memberikan pengajaran kepada siswa. SMA dan SMK adalah jenjang pendidikan menengah dengan tingkatan setara yang memiliki pendekatan dan tujuan pendidikan yang berbeda serta menawarkan kurikulum yang sesuai dengan fokusnya masing-masing. Dalam tujuannya, SMK lebih menekankan pada penerapan praktis dan keterampilan teknis dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek, magang, dan kerjasama industri. Sementara SMA lebih mengutamakan pendidikan umum dan akademis berbasis teori. Cakupan penjurusan dalam SMA pun jauh lebih kecil dibandingkan SMK yang sangat luas dan dapat disesuaikan dengan minat yang dimiliki siswa. Program studi atau jurusan di SMA hanya ada 3, yaitu IPA yang cocok untuk prospek kerja, pada rumpun kesehatan, teknik, matematika, dan IPA juga pertanian dan peternakan. Lalu rumpun IPS yang sesuai dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Psikologi, Hukum dan Fakultas Pariwisata, serta Bahasa dan Seni. Jurusan IPS ini memiliki prospek kerja yang hampir sama dengan jurusan bahasa. Perbedaannya terdapat pada materi yang mereka perdalam. Pada jurusan IPS, siswa akan memperdalam lebih banyak seputar sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi, sedangkan pada jurusan bahasa, siswa akan memperdalam materi mengenai antropologi, bahasa asing, bahasa daerah, bahasa, dan sastra Inggris. Adapun jurusan di SMK yang jauh lebih spesifik, seperti administrasi perkantoran, desain grafis atau multimedia, farmasi, perhotelan, tata boga, dan lainnya. Banyaknya bidang keahlian membuat siswa dapat memilih jurusan yang sesuai dengan minatnya. Dalam segi pengalaman pun, siswa SMK lebih banyak merasakan praktik kerja secara langsung karena mereka diwajibkan untuk melakukan praktik kerja industri yang membuat mereka memiliki pengalaman singkat mengenai bidang yang ditekuni, memiliki keahlian yang didapatkan saat magang, serta cenderung lebih fokus pada bidang yang serupa dengan jurusan SMK apabila mereka ingin melanjutkan kuliah. Hal itulah yang membuat pemahaman tim pemerintah mengenai pendidikan SMA yang jauh lebih baik dibandingkan pendidikan SMK sangatlah tidak sesuai dengan kenyataannya. Selain jurusan yang berbeda, SMA dan SMK memiliki kurikulum yang berbeda. Di saat siswa SMA sibuk dengan teori-teori di banyak mata pelajaran yang sifatnya cukup abstrak, siswa SMK sudah melakukan praktik langsung dengan media belajar seperti mesin otomotif, alat jahit, alat memasak, dan lainnya sesuai dengan jurusan yang dipilih. Saat siswa SMA masih harus menyesuaikan diri dengan berbagai macam gaya belajar seperti visual, auditori, membaca dan menulis, atau kinestetik, siswa SMK justru sudah langsung didominasi oleh gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar dengan aktivitas bergerak yang tidak menutup kemungkinan siswa tersebut memiliki kemampuan gaya belajar auditori dan visual, sehingga wajar apabila muncul pendapat mengenai siswa SMK yang lebih cepat kreatif dibandingkan siswa SMA, karena pembelajaran sehari-hari sudah dihadapkan langsung dengan aktivitas konkret, dekat dengan kehidupan nyata. Namun kreativitas itu tidak hanya muncul dengan aktivitas bergerak atau kinestetik. Kreativitas pun dapat muncul dengan kemampuan mencerna, memahami, dan menjelaskan apa yang didengar dan dilihat dengan baik. Selain gaya belajar, munculnya kreativitas didukung oleh faktor lain terhadap kesuksesan belajar siswa. Misalnya, sarana, kualitas guru, kecerdasan siswa, dan siapa subjeknya dan bagaimana karakternya. Sehingga kedua hal tersebut baik SMA maupun SMK tidak ada mana yang lebih unggul, tetapi yang terpenting adalah bagaimana rencana siswa untuk kedepannya. Apabila ia ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, maka memilih SMA dirasa lebih tepat dibandingkan SMK yang dikhususkan bagi siswa yang ingin lanjut memasuki dunia kerja setelah lulus. Namun hal itu pun tidak menutup kemungkinan untuk siswa SMK melanjutkan kuliah. Lalu yang kedua, jenjang pendidikan disesuaikan dengan minat siswa. Dalam hal ini, SMA atau SMK memiliki kedudukan yang sama. Kita tidak dapat menentukan mana yang lebih baik di antara keduanya. Namun, kekurangan kedua jenjang tersebut dapat dilihat dari minat yang dimiliki siswa. Apabila seorang siswa memutuskan masuk SMA dan langsung kerja, maka siswa tersebut akan mengalami kesulitan mempraktikkan teori yang didapat ke dunia kerja, atau dalam kata lain, sulit bekerja, terlebih untuk tugas yang spesifik. Begitupun SMK memiliki kekurangan apabila prospek kerja dengan jurusan di SMK-nya jauh lebih
berbeda. Maka siswa tersebut perlu mempelajari lagi mengenai prospek kerja yang akan ia inginkan. Juga opsi dalam memilih fakultas akan terbatas. Pun ada teori yang mengatakan bahwasannya masa remaja pertengahan pada usia 15-18 tahun mulai mengembangkan keputusan-keputusan awal yang berkaitan dengan tujuan vokasional yang ingin dicapai. Remaja dapat memikirkan tentang masa depan mereka yang membuat perencanaan mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk mencapainya. Salah satu kasusnya adalah seorang siswa memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran, namun ia merupakan seorang siswa lulusan SMK yang dimana hal tersebut dapat dikatakan sulit bahkan tidak mungkin apabila siswa tersebut lulus di Fakultas Kedokteran. Karena dalam segi materi tes biasanya menggunakan mata pelajaran SMA seperti fisika, biologi, dan kimia yang mana biasanya anak SMK tidak mempelajari hal tersebut. Meskipun dalam kasus tersebut SMA terlihat lebih unggul, namun siswa akan tetap mempelajari banyak teori apabila ia ingin melanjutkan kuliah, lalu praktik di jenjang yang lebih tinggi. Sehingga pernyataan tentang SMA lebih baik dibandingkan SMK itu tidak dapat dibenarkan. Semua tergantung kepada siswa itu sendiri dan potensi yang dimilikinya. Sebagus apapun jenjang pendidikan atau semahal apapun biayanya tidak dapat menjamin seorang siswa bisa sukses. Tentu perlu adanya tekad dan semangat yang kuat dalam dirinya agar bisa meraih kesuksesan. Peran sekolah di sini hanya sebagai wadah dilaksanakannya pembelajaran. Prestasi yang dimiliki oleh siswa SMA maupun SMK tentunya berbeda dan disesuaikan dengan kebutuhannya, seperti halnya dalam ajang World Skill Competition di Rusia yang merupakan perlombaan keterampilan kejuruan yang jelas yang siswa SMK akan lebih unggul untuk memenangkan pertandingan karena memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup untuk bertanding di sana. Berbeda dengan International Mathematical Olympiad atau International Science Olympiad yang tentunya siswa SMA dirasa lebih unggul untuk memenangkan pertandingan karena secara logika mereka lebih pandai dalam teoritik dibandingkan siswa SMK. Lalu mekanisme solusi yang tim kami berikan adalah tidak menyetujui stigma masyarakat tentang pendidikan SMA yang jauh lebih baik daripada SMK dengan berusaha mengubah pandangan terhadap hal tersebut mulai dari diri sendiri dan meyakini bahwa SMA ataupun SMK memiliki tujuan yang sama untuk menjadikan wadah dalam proses pembelajaran siswa dan mendukung kinerja dan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, saya tetap bangga menjadi tim oposisi. Sekian dan terima kasih.